Jika minggu kemarin Bapak Yosua Rumi sudah membawakan firman Tuhan terkait dengan pelayanan kasih. Di dalam konteks itu diceritakan mengenai jemaat-jemaat di Makedonia. Dan yang sekarang ini adalah berbicara tentang pemberian sukarela untuk orang-orang kudus, tetapi suratnya ditujukan untuk jemaat Korintus, di mana Paulus memberikan dorongan, semangat, motivasi bagi jemaat di Korintus untuk memberi. Dalam hal memberi, Paulus ini dia seperti seorang koordinator. Jika kita lihat di sini, kita anggaplah seperti Pak Andi, seperti koordinator, ketua panitia pembangunan, dan sedang mengumpulkan sumbangan dari jemaat-jemaat di Makedonia di pasal 8, juga untuk membantu jemaat-jemaat miskin di Yerusalem di pasal 9. Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat di Korintus pentingnya memberikan sumbangan ini sebagai bentuk tanda kasih dan persekutuan dalam tubuh Kristus. Jadi memberikan sumbangan bukan hanya ketika pada itu dinilai kita berbuat baik, tetapi merupakan persekutuan di dalam tubuh Kristus. Jika kita lihat konteks budaya jemaat Makedonia dengan Korintus, Makedonia ini mereka jemaat yang miskin dan hidup dalam berbagai penderitaan. Beda dengan jemaat di Korintus, mereka ini jemaat-jemaat yang kaya, pintar, pengetahuannya ada. Dan mungkin kemarin di dalam PW ya, kita ada sempat kembali membahas terkait firman Tuhan yang dibawakan hari Jumat kemarin. Jadi Rasul Paulus mengajar untuk memberi dengan sukarela dan murah hati, di mana memberi itu bukan hanya membantu, tetapi bentuk ibadah kepada Allah. Baik, kita masuk, itu pendahuluannya ya. Jadi kalau pendahuluan saya sudah lama seperti begitu, berarti mungkin Bapak Gembala mungkin sekitar 2 jam, kan tidak apa-apa hujan jadi ya. Siap. Baik. Kita lihat di ayat yang ke-6, Bapak Ibu. Ayat yang ke-6 di situ, camkanlah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu diartikan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh, meresapi sampai ke dalam hati dan pikiran. Jadi camkanlah ini membutuhkan pendalaman yang harus lebih mendalam terkait dengan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Prinsip tabur tuai. Yang tabur sedikit akan dapat sedikit, yang tabur banyak akan dapat banyak. Mengapa Paulus harus pakai penabur? Kenapa Paulus tidak bilang orang yang beri sedikit dapat sedikit, orang yang beri banyak dapat banyak? Ada yang angkat tangan, mungkin bisa jawab. Oh, saya kira dia angkat tangan, ternyata dia harus tunjuk gula-gula. Iya. Mengapa Paulus pakai penabur? Penabur adalah orang yang bekerja, dan pekerjaannya itu menabur atau menanam. Seorang penabur pasti memiliki benih untuk ditabur. Tidak mungkin kita bilang dia petani baru dia tidak punya benih. Tidak mungkin kita bilang dia penabur tapi dia tidak punya benih. Tidak mungkin kita bilang dia seorang nelayan, dia tidak punya umpan, dia tidak punya jala atau jaring. Seorang penabur pasti memiliki
dan mempunyai benih. Jadi menabur itu berarti menghamburkan atau menanam. Jadi kalau mau dapat yang baik, berarti dia harus tabur benih yang baik. Waktu ketika pada saat gereja ini mulai pertama-tama dibangun, ada yang datang tanam bibit lombok, ada yang datang tanam bibit mangga. Saya mau tanya, sudah dapat kan? Ada yang sudah panen? Ibu Yuli, pisang sudah dapat? Puji Tuhan, pisang sudah dapat. Iya, baik. Kita akan lihat di dalam pasal ini ada syarat, ada janji, dan ada tujuan untuk memberi dengan sukacita dan bisa membawa berkat. Ada syaratnya. Syaratnya memberi yang terbaik itu ayat 6 dan ayat yang ke-7. Yang menabur sedikit, tuai sedikit. Yang menabur banyak, tuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di sini Paulus menghimbau jemaat di Korintus untuk dapat memberi dengan murah hati dan rela hati. Apa yang dimaksud dengan murah hati? Apa yang dimaksud dengan rela hati? Samakah atau beda? Rela hati dan murah hati adalah sikap yang berbeda, namun dapat diwujudkan dalam tindakan memberi. Murah hati. Murah hati ini contohnya dia suka memberi, tidak pelit, dan suka menolong. Murah hati berasal dari hati yang mempunyai belas kasihan dan dapat diwujudkan dengan memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah. Murah hati, murah hati. Kalau rela hati itu memberikan dengan sukacita, tidak ada paksaan, rela, sukacita, dan penuh antusias. Orang yang rela hati dapat memberikan dengan penuh pengorbanan melebihi kemampuannya. Itu yang terjadi di jemaat di Makedonia. Mereka memberikan bahkan melebihi dari apa yang mereka punya. Bapak Ibu, kira-kira kalau macam tong gaji 1 juta, baru tong beri 5 juta. Ada orang minta apa, terus tong kasih 5 juta. Itu pasti akan menjadi pertanyaan, bukan? Ini kira-kira uang dari mana ya? Iya kan? Pasti menjadi pertanyaan. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau seandainya Tuhan mau jadikan dia berkat untuk dapat membantu pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Kita kembali, seorang penabur yang tadi sudah murah hati, rela hati, pasti tidak akan hitung-hitungan ketika pada saat saya diminta untuk membawakan firman Tuhan ini oleh Pak Gembala. Saya ini dari kecil sampai besar ini tinggal di kota. Saya tidak pernah lihat orang tanam padi bagaimana. Terpaksa saya tanya sama saku suami. Karena dia juga di Toraja pasti ada padi. Saya tanya, kira-kira kalau macam satu ini dia bisa dapat berapa banyak ya? Gitu. Padinya. Mungkin ditanam satu ini, terus dapatnya bisa satu genggam, bisa dapatnya 1 karung kah? Karena dia yang tahu dan dia pernah jadi petani lah, tanam padi. Orang yang tanam padi tidak mungkin hitung-hitungan, pasti dia akan taruh saja. Tapi dia pasti pikir, saya tanam pada saat musim apa? Iya kan? Pasti ada perhitungan tertentu. Walaupun nanti pasti akan panen, dia sudah hitung juga.
kira-kira nanti yang saya bisa panen ini kalau sampai dengan hama makan, hujan, itu kira-kira saya bisa dapat berapa. Tapi dia tetap melakukan tugasnya. Seorang penabur, seorang petani tetap melakukan tugasnya. Itu tugasnya sehari-hari. Orang mau bilang bagaimana, dia tetap melakukan tugasnya. Itu penabur, karena ada benih yang dia punya, penabur. Sama seperti jemaat Korintus, mereka ini kaya, makanya Paulus pakai penabur. Dia bukan seperti jemaat di Makedonia yang jemaat miskin dengan keterbatasan. Dan di antara kita semua di sini pasti ada perwakilan jemaat Makedonia dan juga perwakilan jemaat Korintus. Motivasi atau semangat bagi jemaat di Korintus terkait hal ini, Paulus katakan tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Kamu tidak akan rugi. Ketika kau tabur sedikit, kau tuai sedikit. Kau tabur banyak, kau tuai banyak. Apa yang kita berikan dengan cara yang benar tidak akan hilang. Apa yang kita berikan dengan cara yang benar tidak akan hilang. Mungkin hilang secara kasat mata karena tertanam atau hilang. Ketika kita berbuat baik, oh selesai, kita sumbang uang, kita kasih uang, hilang. Tetapi kita tidak tahu suatu saat itu akan kembali kepada kita. Itu Tuhan perhitungkan. Ada juga orang yang memberi atau beramal atau menyumbang itu karena ikut-ikutan saja. Jadi dibilang karena tidak sengaja ya, dia suka kasih 1 juta, karena saya mau hati saya kasih 1 juta juga kan. Nanti pulang di rumah baru, aduh, tadi harusnya saya kasih 500 saja ya. Ini ternyata dari sekolah komite telepon lagi harus bayar ini. Pasti kita semua pasti ada seperti ini, manusiawi. Tapi sepertinya di jemaat Santa Rosa tidak ada. Kita berharap tidak ada. Pak Enos ya, tidak ada ya. Iya, baik. Baik, ketika memberi atau menabur segala sesuatu yang kita pertimbangkan, tadi saya sudah sampaikan, ada kayak macam penabur, petani, dia perhitungkan faktor cuaca, faktor panennya berapa lama. Contoh kayak macam kita mau menyumbang, tetapi yang kita sumbang ini untuk orang yang kaya. Memberikan atau menabur sesuatu, kita pertimbangkan tentang keadaan kita, keadaan orang yang kita tolong, itu akan membantu kita dalam mencari tahu seberapa murah hatinya kita. Kalau kau tolong orang yang miskin sekali, kau bisa ukur. Tetapi kalau macam kau tolong orang yang kaya hanya untuk cari muka, kau bisa ukur. Kau punya, oh berarti saya ini hanya untuk ketika pada saat saya mau dihormati. Pak, selamat siang Pak. Aduh, Bapak ini sudah berikan sumbangan kemarin. Pak Ibu Madi ini sudah kasih sumbangan. Enggak. Hanya untuk kita bisa mencari tahu seperti itu dengan seberapa murah hatinya kita. Apakah kita memberi dengan murah hati atau karena mencari penghormatan. Ada orang juga, masih ayat yang 6 dengan yang ayat yang ke-7 ya. Ada kalanya orang memberi dengan diminta dulu, dipaksa-paksa dulu baru kasih. Tolong ya, itu baru dikasih. Kita harus memberi dengan bebas daripada apa yang bisa dimintakan atau dibutuhkan. Mungkin salah satu orang bisa membaca Yesaya 58 ayat yang ke-10. Yesaya 58 ayat yang ke-10. Ibaratnya seperti itu. Yesaya 58 ayat yang ke-10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar
Iya. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Saudara lihat ketika pada saat gelap terus tiba-tiba ada terang, atau ketika pada saat lampu mati, mungkin di kompleks lampu mati terus tiba-tiba lampu nyala, pasti orang semua wah, iya, berteriak karena senang ya. Iya. Terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saya cari rembang tengah hari ini, ternyata seperti siang, panas siang. Perbuatan baikmu akan terbit, akan kelihatan seperti rembang tengah hari. Namun juga di sini kita harus memberi dengan tangan terbuka. Tangan terbuka, ada sukacita. Ada orang memberi tetapi tidak sukacita dalam hatinya. Ini yang dimaksudkan di sini. Memberi dengan sedih hati. Memberi dengan sedih hati, memberi dengan paksaan, tidak sukacita. Jangan ya. Jangan ya, Dek ya. Iya. Kita harus senang karena kita dapat diberikan kemampuan untuk kita dapat memberikan. Tidak semua orang diberikan kemampuan untuk bisa memberikan. Itu yang menjadi syarat-syarat murah hati dan rela hati. Kita akan masuk di yang keduanya. Apa janji Allah? Janji Allah ketika pada saat kita memberi dengan sukacita. Di dalam ayat yang ke-8, tetapi sebelumnya di dalam ayat yang ke-7b, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, Allah mengasihi, ini firman-Nya sendiri, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, kalau seandainya Allah sudah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, apalagi yang tidak bisa kau terima? Kalau Tuhan sudah mengasihi, itu apa yang tidak bisa kamu harapkan untuk kamu terima? Pasti semua Tuhan penuhi. Iya kan? Kalau Allah sudah mengasihi, apakah kita rugi melakukan kehendak Allah dengan memberi? Apakah Allah rugi ketika kita tidak memberi? Tidak. Halo? Macam hujan jadi macam semua dingin-dingin, peluk-peluk badan gitu, ada yang tutup-tutup mata. Iya. Apakah Allah rugi ketika pada saat kita tidak memberikan? Dia yang punya langit dan bumi kok. Kita tidak rugi melakukan kehendak Allah. Tidak akan rugi. Karena ada janji Allah di dalam firman-Nya. Janji yang kedua, Allah sanggup melimpahkan kasih karunia dalam ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jika Allah yang memerintahkan untuk kita melakukan perbuatan baik dengan memberi, Allah pasti sanggup memberikan segala kasih karunia yang berlimpah. Dia punya anak saja dia kasih untuk turun ke dunia. Tadi sebenarnya saya mau menanyakan pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Bapak Gembala kepada kedua orang tua ini. Kira-kira kalau macam anaknya dikasih sekarang, bersedia nggak?
Dikasih untuk seterusnya, bukan dikasih hanya untuk penyerahan. Pasti tidak bersedia. Pasti Ibu Intan bilang, Ibu Marlin 9 bulan ini muntah mual setengah mati baru. Tinggal bilang mau kasih saja, apalagi dia opa. Ibu, salah. Allah saja memberikan anaknya Yesus. Yesus memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, untuk menggantikan kita. Apalagi hanya untuk memenuhi kita punya keperluan hidup. Iya kan? Kalau di jemaat Makedonia, saya agak sedikit tertarik dengan jemaat di Makedonia. Di dalam pasal 8 ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara, yang pertama dia bukan kasih dia punya uang dulu, dia kasih dia punya diri. Dia kalau sudah kasih dia punya diri, terus setelah itu dia kasih dia punya uang, dia pasti bilang, Tuhan tanggung jawab untuk saya punya hidup, karena saya sudah kasih semua apa yang ada pada saya. Dan ketika pada saat dia kasih dia punya uang, dia tidak akan hitung-hitungan, dia tidak akan pikir itu. Ini jemaat di Makedonia. Dan begitu pun semangat motivasi yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus. Kalau hanya untuk memenuhi kita punya keperluan hidup saja, tidak mungkin Allah tidak sanggup. Tidak mungkin. Pasti akan ada kelebihan. Kelebihan untuk terus melakukan pemberian dan untuk terus berbuat kebaikan dalam hal membantu orang. Itu yang janji Allah. Kadang dalam kita punya hidup ini, ayat yang B, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Kadang kita rasa tidak cukup. Contoh ibu-ibu ya, saya juga tidak cukup sekali. Harus pikir ini, pikir itu, belum ini selesai, oh no, sudah muncul banyak. Cukup tidak cukup, harus cukup. Saya punya orang itu ajarkan saya, cukup tidak cukup, harus cukup. Tuhan sanggup membuat kita puas dengan apa yang kita miliki. Tuhan bisa. Cuma mungkin karena keinginan daging toh. Sebenarnya dari rumah catatan ini sudah jelas. Lombok, tomat. Kita ke mall ini, contoh ke mall. Terus apa lagi yang menjadi kebutuhan rumah tangga. Tetapi ketika pada saat sampai di mall, wih, kulkas ini besar. Aduh, yang ini bagus nih. Ujian kah? Pencobaan. Kita kembali kepada firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Jimis. Sampai tadi pagi kita bahas, ini ujian kah, pencobaan ini. Sampai jemaat jam begini belum datang. Puji Tuhan, nanti Bapak Gembala akan jadwalkan kita bikin pemahaman Alkitab. Apa yang dimaksudkan dengan ujian? Apa yang dimaksudkan dengan pencobaan? Sampai anaknya Pak James, saya panggil dia Penco. Penco, yang satunya Baan. Iya, apa janji Allah berikutnya? Tuhan akan menyiapkan benih. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan juga roti untuk dimakan. Jika Tuhan sudah suruh tabur, Tuhan pasti kasih benih. Ada amin Bapak Ibu? Jika Tuhan sudah suruh tabur, Tuhan pasti kasih benih. Tidak mungkin tidak.
Setiap benih yang Tuhan kasih kepada kita, masing-masing ada porsinya. Mungkin porsi saya 5 kilo, mungkin porsinya Bapak Yosua Romi 1 kilo. Masing-masing kita dengan porsinya masing-masing. Jadi kalau seandainya saya memberi banyak, itu memang dengan porsi saya. Tetapi jangan membuat saya semakin sombong. Ketika pada saat Pak Yos memberi dengan porsi sedikit, itu pun jangan membuat Pak Yos untuk menjadi rendah diri. Karena masing-masing kita itu sudah diberikan porsi masing-masing. Janji yang ketiga apa? Tuhan akan memperkaya kita dengan kemurahan hati. Tuhan akan memperkaya kita dengan kemurahan hati. Matius 5 ayat 7. Bisa ada salah satu yang baca? Matius 5 ayat 7, ataukah mungkin bisa dihafal? Ucapan berbahagia. Amin. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati. Murah hati tadi apa? Yang saya sampaikan, suka memberi, tidak pelit, dan suka menolong. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan akan memampukan kita untuk melihat setiap hal dan mempunyai rasa belas kasihan untuk segala sesuatu atau segala hal yang terjadi di sekeliling kita. Beda orang yang cuma bilang, ih kasihan nih. Orang yang cuma berkata, ih kasihan nih, akan kalah dengan orang yang langsung bekerja atau memberikan atau berbuat. Kalau Tuhan yang memberikan kemurahan dalam hati kita, pasti Tuhan akan membuka cara agar kita dapat terus melakukan hal yang baik dalam memberi dan berbuat baik kepada semua orang. Itu tadi kembali. Kalau Tuhan sudah memberikan kemurahan dalam hati kita, tadi kan berbahagia orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, ini Tuhan akan memperkaya kita dengan kemurahan hati, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya untuk melihat saja, wah jemaat ini kasihan nih, dia belum makan. Bapak ini kasihan nih. Namun bagaimana dengan orang yang kadang memanfaatkan kemurahan hati kita? Ada kan orang, Bapak itu terlalu baik jadi, kau pergi kan, minta ke dia. Itu namanya memanfaatkan. Itu urusan dia dengan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara. Itu urusan dia dengan Tuhan. Jadi kalau macam Tuhan perintahkan untuk beri, tolong, lakukan saja. Pasti ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati. Berikan sama orang ini. Berikan sama orang ini. Amin. Apakah ketika pada saat kita berbuat baik langsung kita miskin? Tidak ya Ibu. Ataukah ketika pada saat kita menerima dari orang langsung kita kaya? Tidak ya. Kasih banyak. Iya. Ketika kita memberi, atau kata lainlah beramal, tidak akan membuat kita miskin, tapi itu akan menjadikan kita kaya. Kenapa? Yang kepadanya itu harus memberi, maka berkat terus pasti akan Tuhan curahkan. Karena tidak mungkin Tuhan suruh dia memberi baru tidak ada. Yang kepadanya harus menerima, maka pasti akan kekurangan, dan dia terus kasih tanda tangan. Minta terus, karena kekurangan. Itu adalah 3 janji
Janji Allah ketika pada saat kita memberi dengan sukacita akan membawa berkat. Dan kita akan lihat apa itu tujuan pemberian. Di dalam ayat yang 12a, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus. Ada kebutuhan jasmani. Yang pertama itu ada kebutuhan jasmani yang terpenuhi dari orang-orang kudus. Ketika ada orang yang kita bantu, ketika ada pelayanan atau pekerjaan Tuhan yang terlaksana dan terlayani, pasti ada ucapan terima kasih, ada ucapan syukur. Ada seorang bapak kesaksian ketika pada saat dia bantu orang, terus harus dia punya pimpinan bilang, wah masa cuma itu saja? Ada bapak, dia ucapkan, saya terima kasih Tuhan memberkati, itu sudah luar biasa bagi saya. Ketika pada saat kita membantu orang atau tidak sengaja menolong orang, terus orang salam tangan, Tuhan memberkati, itu rasa apa dalam hati kita? Sukacita. Iya, rasa sukacita, rasa damai sejahtera. Di sini kebutuhan jasmani dari orang-orang kudus ini terpenuhi, keperluan mereka terpenuhi karena pemberian itu. Dan pasti orang-orang itu akan berdoa terus. Contoh yang biasa kita lakukan kan, ketika ada bantuan kita terima untuk pembangunan gereja ini, kita pasti terus mendoakan, mengucap syukur kepada Allah agar Allah terus memberkati mereka, sehingga mereka terus menjadi berkat bagi semua orang, untuk dapat memenuhi kebutuhan selanjutnya. Apa tujuan pemberian yang kedua? Tujuan pemberian yang kedua adalah syukur kepada Allah. Ada ungkapan syukur kepada Allah. Ada nama Tuhan dipermuliakan di situ. Dalam tujuan pemberian kita. Tidak secara kebetulan kita memberi, Tuhan dipermuliakan lewat pemberian kita. Orang akan memuliakan Allah karena banyak cara Tuhan. Mungkin kita cuma berpikir 1000 cara. Kita berpikir, oh ini untuk pekerjaan ini bagaimana ya? Kita pikirkan 1000 cara. Tapi Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Jangan batasi cara kerja Tuhan dengan cara pikiran kita. Amin. Kalau kita cuma punya 1000 cara, Tuhan punya 1001 cara. Ada satu cara yang mungkin tidak kelihatan, Tuhan bekerja di caranya. Yang berikutnya di ayat yang ke-13, apa tujuan pemberian? Tujuan pemberian sebagai pengakuan dan pembuktian iman kita. Kristen yang sesungguhnya adalah ketaatan kepada Injil, dalam hal ini taat kepada Yesus dan firman-Nya, dan berserah diri kepada kebenaran dan hukum-Nya. Selain itu, kita juga harus menunjukkan ketaatan kita dengan perbuatan baik sebagai bentuk ucapan syukur. Kalau di saudara-saudara sepupu kita di sebelahan berbuat baik itu untuk masuk surga. Tetapi tadi sudah ada kesaksian, surga itu mana Axel? Surga itu apa deh? Surga itu hadiah gratis. Haleluya. Surga itu hadiah gratis. Jadi kalau sudah gratis, terus kira-kira kita bayar dengan apa? Memberi yang terbaik. Itu ungkapan syukur kita kepada Allah, karena kita sudah menerima hadiah gratis. Kita sudah menerima hadiah gratis dan juga sudah menerima anugerah dari Allah, yaitu Yesus sendiri. Jadi ketika kita mengatakan kita beriman kepada Yesus, maka kita harus mengikuti dan menaati setiap perintah-Nya. Kita sudah percaya kepada Yesus,
maka mana bukti imannya? Inilah pembuktian imannya dengan kita memberi. Kayaknya tidak perlu lagi paksa-paksa ya. Berikutnya kita tidak perlu paksa-paksa ya. Cuma satu kali pengumuman saja, nanti ketua kasih pengumuman saja tinggal. Saya yakin pasti Roh Kudus bekerja untuk setiap kita. Apakah harus diumumkan, harus kita kasih tahu? Tidak jadi masalah, itu untuk urusan administrasi. Agar keuangan pun transparan. Kalau kita lihat di Makedonia itu, Titus ini diutus duluan ke jemaat-jemaat di Korintus. Berarti Titus ini bukan orang yang sembarangan. Pasti dia dipercaya dalam mengelola itu. Titus diutus duluan. Tidak mungkin kalau saya kemarin bahas dalam ibadah PW, kalau si siapa namanya nih, Yudas ya, Yudas yang menjual Tuhan Yesus. Kalau Yudas masih hidup, kalau mungkin diutus Yudas untuk pergi ke sana. Tuhan Yesus saja dia jual, apalagi yang banyak-banyak begini, dia selesaikan. Jadi dalam pengumpulan seperti begitu ada orang-orang juga yang memang dipercaya untuk mengelola, sehingga tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Itu yang dari jemaat Makedonia, Paulus mengutus Titus untuk ke Korintus. Itulah 3 unsur-unsur syarat memberi, janji Allah, dan tujuan dalam pemberian. Di mana akhir dari pasal ini disampaikan bahwa Paulus mengucap syukur atas pemberian Allah. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Pemberiannya Yesus untuk menggantikan kita mati di kayu salib itu tidak bisa terkatakan. Bisa dibalas nggak? Atau kita coba satu, sekarang ini mungkin Pak Elat yang pertama sudah coba untuk mau dipaku di kayu salib. Kira-kira Ibu Leli bersedia atau tidak? Ibu Marlin, kira-kira nanti Ibu Marlin mau tanggung sapu hidup. Itu tidak dapat terkatakan. Allah mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk turun ke dunia. Dan Yesus memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, untuk menebus dan menggantikan kita, yang harusnya kitalah yang disalib sebagai orang berdosa. Dan juga banyak ajaran yang telah diajarkan, ada perumpamaan memberi, orang Samaria yang murah hati, itu diajarkan di dalam Alkitab. Rela hati dalam membantu dan memberi. Mungkin yang pertama kita lihat untuk kita ke gereja. Ini terjadi konteksnya itu ketika pada saat untuk membantu ke Yerusalem. Sedangkan kita ini ada dengan kita punya gereja. Coba Pak Ibu balik sebelah kanan dulu. Puji Tuhan, luar biasa. Ada ungkapan syukur kepada Allah. Tetapi masih banyak juga pekerjaan. Jika kemarin Pak Andi sampaikan di luar sudah selesai, sekarang ini di dalamnya bagaimana? Tetapi ketika pada saat firman Tuhan ini disampaikan, disuruh menabur, pasti Tuhan ada taruh benih di Bapak Ibu saudara-saudara. Ada benih yang Tuhan taruh. Mungkin sekarang, mungkin besok, mungkin lusa, Tuhan pasti taruh benih itu. Tinggal dibilang menabur. Kita berdoa, minta berkat kepada Tuhan. Ketika pada saat berkat sudah datang, ingat apa yang kita doakan. Jangan terkendala lagi dengan anak punya komite ini bagaimana ya. Pasti Tuhan akan cukupkan. Orang yang memberi
tidak rugi atau tidak kekurangan. Orang yang menerima juga tidak untung atau tidak kaya. Untuk perenungannya, yang pertama mari kita memberikan hidup kita dulu. Berikan hidup kita. Ketika pada saat kita sudah berikan hidup kita, Tuhan minta apa yang ada pada kita, kita kasih. Tuhan akan bertanggung jawab untuk hidup kita. Ada amin? Tuhan bilang, kok kasih saja. Sementara pulang sama, kenapa Tuhan? Kasih saja. Saya ingat kesaksian dari Ibu Hadi. Ketika pada saat sudah tidak ada, dia pas buka jendela begini, ada pisang masak bagus sekali. Padahal dia sudah tidak punya uang katanya. Sudah tidak ada uang katanya, biar koin-koin lagi dia sudah cari-cari, tidak ada. Tetapi dia buka jendela begini, tidak tahu mungkin itu pisangnya Ibu Yoska, pisangnya siapa. Ada pisang kuning bagus di situ. Tuhan pasti siapkan. Yang penting kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Itu Tuhan perintah. Jangan hitung untung rugi. Aduh, rugi nih. Menabur, berikan dengan sukarela. Tapi jangan juga, saya sudah kasih pasti nanti Tuhan kasih saya ini ya. Tidak, tabur saja. Siap untuk menabur? Siap? Siap, amin. Siapa yang mengurusi pekerjaan Tuhan atau pekerjaan pelayanan orang-orang kudus, Tuhan akan urus hidupnya. Kalau Bapak Gembala saja, kita badan pelayan pikir-pikir, aduh bagaimana ya? Urus gajinya, hitung gajinya, Bapak ini dia harus naik motor karena jarak yang jauh dari sana ke sini. Ini pekerjaan Tuhan. Kau urus hamba Tuhan, Tuhan akan urus hidupmu. Kau urus pekerjaan Tuhan, Tuhan akan urus hidupmu. Jadi kalau macam kau aja tahu dengan pekerjaan Tuhan, Tuhan bilang terserah semua. Saya sudah sampaikan, ada dalam firman-Nya, saya sudah suruh hambanya sampaikan, tetapi kau tidak lakukan, urus sendiri hidupmu. Yang kita lakukan ini pekerjaan Tuhan, pekerjaan pelayanan Tuhan, entah pembangunan, pelayanan kepada orang-orang kudus, penginjilan, pasti Tuhan akan urus hidup kita. Kuncinya saya ada satu ayat dalam firman Tuhan untuk menutup firman Tuhan pada malam hari ini, siang hari ini, karena semua suruh tenang jadi. Iya, semua dekat malam. Matius, bisa kita baca sama-sama? Matius 6 ayat 33. Untuk menutup firman Tuhan pada siang hari ini. Jika sudah dapat, saya ajak kita semua berdiri untuk kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat 33 sebagai penutup dari firman Tuhan ini. 3, 1, 2. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Baik, saya minta Ibu Gembala untuk membawakan kita dalam doa. Masih tetap dalam keadaan